Perkiraan kejutan spiritual Wang Qiuer tidak datang. Sebagai gantinya, Huo Yuhao terus meninju padanya dengan sekuat tenaga. Menggunakan kekuatan melawanku? Saat pikiran ini muncul di pikiran Wang Qiuer, Huo Yuhao memukulnya dengan tinjunya. Menurut perhitungan aslinya dan pemahamannya tentang Huo Yuhao, dia bisa dengan mudah mengayunkan tinju kanannya ke samping dengan pukulan telapak tangan. Jika Huo Yuhao tidak menggunakan shock spiritualnya, dengan kekuatannya, tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan tangan kanannya. Namun, penilaian ini didasarkan pada pemahaman masa lalu Wang Qiuer tentang Huo Yuhao. Bagaimana jika kemampuan ofensifnya telah berubah? Saat dia memukul tinju kanannya dengan telapak tangan kirinya, Wang Qiuer merasakan ada sesuatu yang salah. Tinju Huo Yuhao tidak dipenuhi dengan kekuatan spiritual, tapi itu sangat kuat. Telapak tangannya tidak cukup kuat untuk mengetuk tinjunya ke satu sisi. Namun, Wang Qiuer bertepi dengan pengalaman berkelahi. Karena dia tidak bisa mengesampingkannya, dia segera menurunkan pergelangan tangannya dan mengubahnya dari serangan telapak tangan menjadi dorongan saat dia mencoba untuk memblokir tinju Huo Yuhao. Meski begitu, dia mengubah serangannya pada menit terakhir, dan karenanya tidak dapat memaksimalkan kekuatannya. Di bawah kekuatan besar tangan kanan Huo Yuhao, dia mampu memukul bahu kirinya. Wang Qiuer mendengus, dan tubuhnya dikirim terbang. Tangannya, yang dia gunakan untuk meraih kepala Huo Yuhao, melepaskan. Bagaimana ini bisa terjadi? Ning Tian dan Wu Feng menatap adegan ini dengan kaget. Sementara mereka berdua tahu bahwa Huo Yuhao kuat, mereka tidak pernah berharap dia begitu kuat sampai-sampai dia bisa melawan Wang Qiuer dalam pertarungan langsung. Ini adalah pertarungan tatap muka, murni dan sederhana. Bukankah dia hanya punya 5 cincin? Kenapa dia begitu kuat? Pertanyaan muncul di pikiran Ning Tian dan Wu Feng tanpa henti. Sejak turnamen Master Jiwa Pemuda Elit-Elit, mereka berdua berlatih keras dan meningkat dengan cepat. Setelah mereka berhasil mencapai semifinal, kepercayaan diri mereka memuncak, dan mereka bahkan mengantisipasi pertarungan melawan sekte Tang di final. Ketika ledakan itu terjadi, menyebabkan final dibatalkan, beberapa, jika tidak semuanya, sedih. Mereka tidak akan bisa mengalahkan sekte Tang di bawah kepemimpinan Wang Qiuer, dan ini adalah penyesalan terbesar mereka. Namun, hari ini, di Niang Love Quarrying Valley yang misterius ini, mereka akhirnya memahami perbedaan antara sekte Tang dan diri mereka sendiri. Jiang Nanan, yang mereka anggap paling lemah, mampu mengalahkan mereka berdua sendirian. Jika seseorang mengatakan itu karena dia berspesialisasi dalam pertempuran jarak dekat, dan karenanya memiliki keuntungan di ruang kecil ini, bagaimana dengan pertarungan di depan mereka sekarang? Bagaimana dengan pertarungan antara Huo Yuhao dan Wang Qiuer? Apa yang bisa mereka katakan? Sementara kemenangan dan kekalahan belum diputuskan, Huo Yuhao sekarang memiliki keunggulan absolut atas Wang Qiuer, memaksanya mundur selangkah demi selangkah. Jika Huo Yuhao saja sudah begitu kuat, seberapa kuat yang lain dari 7 monster Shrek? Ketika sekte Tang mengalahkan sekte Roh Kudus, semua orang, baik dari Akademi Shrek dan orang luar, menghubungkannya dengan keberuntungan. Satu-satunya hal yang tidak bisa mereka jelaskan adalah serangan terakhir Huo Yuhao yang misterius. Namun, mereka secara pribadi mengalaminya hari ini, memaksa Ning Tian dan Wu Feng mengakui bahwa ada perbedaan besar antara sekte Tang dan diri mereka sendiri. Ini bukan perbedaan kecil. Dia jatuh, bangkit kembali, dan mendarat. Seperti singa betina, Wang Qiuer melompat kembali ke udara secara instan. Ketika dia bertarung dengan Huo Yuhao dalam pertempuran jarak dekat sekarang, dia melepaskan tombak naga emasnya. Pada saat ini, itu kembali di tangannya. Layar cahaya muncul di depannya, menghalangi kemungkinan Huo Yuhao melanjutkan serangannya. Namun, dia tidak melanjutkan. Sebagai gantinya, dia berdiri di tempat mereka berdua berselisih. Di dahinya, sepotong logam dari helmnya meluncur ke satu sisi untuk mengungkapkan mata vertikal yang misterius. Cahaya keemasan mistis juga muncul. Oh tidak! Dia akan menggunakan spiritual shock. Wang Qiuer secara tidak sadar melepaskan tombak naga emasnya saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk memusatkan kekuatan spiritualnya. Pada saat yang sama, kekuatan jiwanya naik di sekelilingnya. Seekor naga emas berputar di sekitar tubuhnya. Pelanggaran berubah menjadi pertahanan. Namun, kejutan spiritual yang dia harapkan tidak muncul. Sebaliknya, adegan mengejutkan terjadi di hadapannya. Riak mulai muncul di udara di dekatnya. Memutar, gelombang bundar mulai menyebar keluar dengan Huo Yuhao di tengah mereka. Sinar cahaya bersinar, dan udara di sekitarnya berputar.
Segala sesuatu di sekitarnya tampak secara misterius seperti riak air. Luas roda tidak besar. Pada saat ini, itu benar-benar diselimuti oleh riak dan mulai berputar. Tidak ada jalan buntu atau retak. Wang Qr belum pernah melihat Huo Yuhao menggunakan kekuatan ini sebelumnya, dan dia secara alami tidak tahu rahasianya. Jantungnya berubah dingin, dan dia menebas secara horizontal dengan tombak naga emasnya. Layar cahaya keemasan mulai menyebar keluar. Sepetak cahaya keemasan meledak dari tombaknya saat itu menyerang udara yang terdistorsi. Tujuan Wang Qr sederhana. Dia mencoba mencari tahu apa itu dengan menyerang untuk memastikan lokasinya. Begitu dia menemukannya, dia akan mengunci padanya dan kemudian menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, kemampuan kuat ini, yang telah digunakan Huo Yuhao sebagai kartu trufnya melawan sekte Roh Kudus, tidak dapat diatasi dengan mudah. Saat cahaya keemasan berlari melewati riak-riak, itu menghilang tanpa suara. Udara di sekitarnya mulai bergetar bahkan lebih intens, tetapi area di mana sedikit cahaya masih bisa terlihat menghilang sepenuhnya. Itu benar, itu sepenuhnya menghilang. Seolah-olah Huo Yuhao belum pernah ke sana. Pada saat ini, Wang Qr merasakan ada sesuatu yang salah. Bisakah transformasi ini datang dari lembah pertanyaan cinta Yin Yang? Namun, dia segera membuang pemikiran ini. Sementara tempat ini misterius, ia beroperasi berdasarkan prinsip yang ditetapkan. Setiap kali suara misterius itu berbicara, itu tidak akan mundur kata-katanya. Karena dikatakan bahwa itu akan membiarkannya melawan Huo Yuhao, seharusnya tidak ada perubahan yang tidak terduga. Selanjutnya, Huo Yuhao berspesialisasi dalam kekuatan spiritual. Ini harus menjadi kemampuan barunya. Namun, dia belum meningkatkan cincin jiwanya. Apakah dia membuat kemampuan ini sendiri? Kemampuan yang digunakan Huo Yuhao sekarang bukanlah sesuatu yang dia buat sendiri. Tidak peduli seberapa kuatnya dia belum mencapai tahap itu. Di antara 4 keterampilan jiwa Skydream Ichewar memberinya, yang paling tidak berguna tampaknya adalah interferensi spiritual. Tetapi ketika Huo Yuhao meningkatkan kekuatan spiritualnya sendiri tanpa henti, ia dapat menggabungkannya dengan imitasi untuk membentuk wilayah misterius ini. Dia menyebutnya domain Skydream. Namun, kultivasi Huo Yuhao masih terbatas. Dia harus mengumpulkan kekuatan untuk beberapa waktu sebelum dia bisa menggunakan domain Skydream. Wang Qr adalah yang pertama mengalami versi lengkapnya. 3 Huo Yuhaos tiba-tiba muncul di depan Wang Qr. 3 sinar cahaya hijau zamrud menembak ke arahnya secara bersamaan dari arah yang berbeda. Wang Qr terkejut. Dia menyilangkan tombak naga emasnya dengan tangan kiri. Dia menikam ke kiri dan meninju ke kanan. Dan naga emas melingkarnya muncul dan berputar-putar di sekitar tubuhnya saat dia menghadapi serangan terakhir secara langsung. Namun, dia menemukan bahwa dia telah ditipu. Serangan yang datang dari 3 arah yang berbeda menghilang di saat berikutnya. Usahanya untuk melawannya dengan segenap kekuatannya sia-sia. Sebuah ilusi. Wang Qr merasakan sumber masalahnya. Namun, dia tidak berani ceroboh. Saat ini, dia berada di ujung ruang. Setidaknya, dia masih ingat di mana. Jika dia maju ke depan, dia akan terjebak dalam domain. Maka dia akan berada dalam masalah yang lebih besar. Dia memegang tombak naga emas di depannya dengan perlindungan, dan naga emasnya yang melingkar terus berputar dan memutarnya dengan pelindung. Wang Qr menutup matanya. Seketika, tubuhnya memancarkan lapisan cahaya emas misterius. Ini adalah keterampilan bawaannya, persepsi naga emas. Sementara persepsi naga emas tidak dapat mematahkan wilayah Huo Yuhao, itu mampu meningkatkan analisisnya tentang kesulitannya sendiri. Begitu serangan yang sebenarnya datang, dia akan bisa melawannya dan melakukan serangan balik. Adegan misterius itu sekarang menemui jalan buntu. Persepsi naga emas Wang Qr dan naga emas melingkar keduanya membutuhkan kekuatan jiwa. Domain Skydream Huo Yuhao tidak hanya membutuhkan kekuatan jiwa, tetapi juga membutuhkan kekuatan spiritual. Jika mereka melanjutkan kebuntuan ini, akan menjadi kompetisi untuk melihat siapa yang bisa bertahan paling lama. Aku kalah. Suara Huo Yuhao terdengar. Kemudian, lingkungan yang bengkok menghilang sepenuhnya. Dia tetap di tempatnya seolah-olah tidak ada yang berubah. Namun, serangan Wang Qr ke arahnya sia-sia. Bagaimana kamu kalah? Wang Qr bertanya, memelototi Huo Yuhao. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, jangan lupa, aku hanya punya 5 dering. Selain itu, area dari skill jiwa tipe domain ini terlalu besar,
Jadi tentu saja, banyak kekuatan jiwaku akan terbuang sia-sia. Sejak awal, aku hanya memiliki beberapa keterampilan yang dapat diandalkan. Jika kita terus bertarung, aku tidak benar-benar memiliki kesempatan. Selanjutnya, persepsi naga emas kamu memeriksa domain aku. Satu-satunya cara aku untuk menang adalah pertempuran gesekan. Namun, seperti ini, kekuatan jiwaku akan habis lebih dulu. Karenanya, pemenang terakhir tetaplah kamu. Huo Yuhao sangat tulus, tetapi Wang Qiwer merasa ada sesuatu yang salah. Kamu tidak kalah, kamu masih memiliki banyak teknik, katanya dengan marah. Huo Yuhao tersenyum pahit dan berkata, katakan padaku, di antara gerakanku, yang mana yang bisa mengalahkanmu? Kamu punya. Wang Qiwer baru saja akan mengatakan kebanggaan Ice and Snow Empresses yang ia gunakan hari itu. Namun, dia segera menyadari bahwa itu dia hanya dapat menggunakannya dalam keadaan transformasi kupu-kupu naga emas ungu. Namun, karena dia belum menyatu dengan Wang Donger, tidak mungkin dia bisa menggunakannya. Dia memikirkannya, dan menyadari bahwa benar-benar tidak ada keterampilan yang bisa dia gunakan untuk mengalahkannya. Kamu bisa menggunakan botol susu, katanya dengan banyak kesulitan. Huo Yuhao menatapnya dengan jijik dan berkata, bisakah kamu lebih masuk akal? Kami memiliki pertarungan yang adil, dan kamu ingin aku menggunakan botol susu? Apakah kamu pikir tempat ini akan memungkinkan aku untuk melawan kamu secara tidak adil? Selanjutnya, jika aku menggunakan botol susu, aku akan kehilangan konsentrasi. Aku bahkan tidak dapat mempertahankan domain. Aku sudah kalah. Donger dan aku kalah. Kamu lulus. Memang, saat Huo Yuhao mengaku kalah, suara itu terdengar, Wang Qiwer menang. Lulus. Cahaya keemasan menyala, dan Wang Qiwer menghilang dengan ekspresi curiga di wajahnya. Huo Yuhao dan Wang Donger kembali ke tempat asalnya. Mungkinkah Huo Yuhao benar-benar mengalahkan Wang Qiwer? Bahkan dia tidak tahu jawaban untuk pertanyaan ini. Dia memang memiliki banyak serangan yang bisa dia gunakan, tetapi seberapa kuat Wang Qiwer? Dia dikenal sebagai guru jiwa terkuat dengan jiwa bela diri naga. Sifat terkuat Wang Qiwer adalah bahwa jika dia menghadapi lawan yang lebih kuat, dia akan merespons dengan kekuatan yang sama. Kekuatan lawannya sering cukup untuk membuatnya tampil luar biasa. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan tertingginya, bahkan jika dia kehabisan kekuatan jiwa, kemampuan bertarungnya mungkin tidak berkurang. Selain itu, jika dia menggunakan semua kekuatannya, bahkan sage jiwa atau jiwa Douluo tidak akan berani melawannya secara langsung. Huo Yuhao tidak pernah berencana untuk menang. Dia berencana untuk menghadapinya secara langsung dan mendapatkan keuntungan sebelum mengakui kekalahan. Ini adalah hasil terbaik. Ini tidak akan menyebabkan dia kehilangan kepercayaan diri dalam menghadapi Wang Qiwer, tetapi itu juga akan dengan jelas menunjukkan hasil pertempuran ini. Tepat ketika Huo Yuhao berpikir bahwa mereka akan dikirim kembali ke tempat semula untuk melanjutkan dengan roda misterius, suara tenang terdengar dingin. Dalam pertarungan 2 lawan 1, kamu tidak menggunakan seluruh kekuatanmu, dan karenanya, melanggar aturan. Kamu mengakui kekalahan dengan sengaja dan karenanya, kamu akan dihukum dengan Deep Adventure. 2 sinar cahaya melintas, dan sebelum Huo Yuhao dan Wang Donger bisa mengatakan apapun sebagai tanggapan, mereka dibawa pergi. Ini, Wu Feng dan Ning Tian sama-sama terkejut. Ketika Dai Huabin berhadapan melawan Julu sebelumnya, dia langsung mengakui kekalahan. Namun, tempat misterius ini tidak mengatakan bahwa mereka curang, dan sebaliknya, itu memungkinkan Julu berkembang. Di bawah permintaannya, itu kemudian mengirimnya ke Deep Adventure juga. Namun, setelah pertarungan yang adil antara Huo Yuhao dan Wang Qiwer, mereka dianggap telah berbuat curang karena Wang Donger tidak berpartisipasi. Aturan macam apa ini? Lampu menyala, dan roda muncul sekali lagi. Kali ini, cahaya muncul di bawah kaki Ning Tian. Hanya Wu Feng dan aku yang tersisa. Ning Tian tidak bisa membantu tetapi melihat Wu Feng. Wu Feng menatapnya. Ning Tian telah memutuskan jika dia berakhir dalam pertarungan 1 lawan 1, dia akan mengakui kekalahan. Lagi pula, tidak mungkin dia bisa mengalahkan Wu Feng 1 lawan 1. Jika aku harus pergi ke Deep Adventure, ya sudah. Meskipun Ning Tian jelas tahu bahwa sebagai master jiwa tipe tambahan, memasuki Deep Adventure mirip dengan hukuman mati, dia tegas dalam keputusannya. Secara emosional, dia masih bingung. Dia selalu tahu bahwa Wu Feng menyukainya, tetapi dia heteroseksual. Satu-satunya yang dia sukai di generasi muda adalah Huo Yuhao.
Namun, Huo Yuhao telah memilih Wang Dong'er yang lebih baik daripada dia dalam semua aspek. Ini membuatnya kehilangan kepercayaan diri.